Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar abang dan kakak soleh hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, amin. Dan semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak sakit semoga tetap bersyukur dan selalu menjaga kesehatannya. Amin. Baik, langsung saja ya. Ustazah di sini mau menjelaskan sedikit tentang kaidah bahasa Arab. Jadi besok hari Seninnya Ustazah akan kasih tugas hariannya. Jadi untuk video ini harus benar-benar diperhatikan agar apa yang Ustazah kasih untuk materinya besok abang dan kakak siap untuk mengerjakannya. Fahim tum? Baiklah. Nah, jadi di sini Ustazah akan menjelaskan tentang kaidah bahasa Arab. Jadi abang dan kakak bisa membuka kembali buku bahasa Arabnya di halaman 10. Ustazah mau menjelaskan dulu. Tadi kemarin kita sudah belajar tentang hiwar, kemudian kiroah. Ustazah udah mengartikan semua, tinggal abang dan kakak melihat kembali videonya sambil melihat bukunya. Dan sekarang Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang kaidah bahasa Arab. Oke, kaidah bahasa Arab yang pertama itu adalah isim tafdil. Abang dan kakak pernah nggak dengar apa itu isim tafdil? Jadi isim tafdil itu adalah isim yang memiliki makna lebih atau paling yang mengikuti pola af'alun. Jadi Ustazah jelaskan sedikit bahwa isim tafdil itu isim yang memiliki, bisa kita artikan lebih, bisa kita artikan paling, dan dia juga ini mengikuti pola af'alu. Af'alu berarti ada hamzah di depan. Jadi untuk lebih bagusnya Ustazah akan kasih contohnya. Yang pertama adalah kabirun. Ma makna kabirun? Kabirun itu artinya besar. Jadi kabirun ini belum menjadi isim tafdil. Jadi kabirun ini kita akan mengubah dia ke dalam bentuk isim tafdil dan harus mengikuti pola af'alu seperti yang Ustazah katakan tadi. Jadi harus ada hamzah di depan. Kalau kita mau mengubah kabirun ini ke dalam isim tafdil, kabirun artinya besar. Kalau kita mengubahnya ke dalam isim tafdil yang bermakna lebih, maka dia akan menjadi akbaru. Akbaru. Jadi akbaru ini sudah mengikuti pola af'alu. Kabirun artinya besar dan akbaru ini artinya lebih besar ditambah lebih, karena isim tabdil tadi itu artinya lebih nih ya, lebih atau paling juga bisa, jadi artinya lebih besar. Akbaru karena ini ada hamzahnya, jadi ingat ya, oh berarti kalau ada hamzah berarti artinya lebih. Akbaru berarti artinya lebih besar, ada hamzah berarti isim tafdil. Fahim tum? Oke, sekarang contoh yang kedua, biar abang dan kakak solehah tambah wawasannya tambah banyak tentang isim tafdil. Yang kedua itu adalah soghirun. Ma makna soghirun? Ada yang tahu? Soghirun ini artinya kecil. Ahsanta. Cuma kalau kita mengubah dia ke dalam isim tafdil, jangan lupa ya, harus ditambah hamzah. Dia akan menjadi asghoru. Kenapa asghoru? Karena dia mengikuti wajan af'al ini ya. Wajan af'al harus ditambah hamzah di depan. Nah, ini hamzah ya. Ini hamzahnya. Jadi asghoru. Soghirun artinya kecil, kalau ada diubah ke dalam isim tafdil jadi artinya lebih kecil. Lebih itu hamzah itu artinya lebih. Kemudian yang ketiga ada kathirun. Ma makna kathirun?
Kathirun artinya banyak. Jadi kalau kita mengubahnya ke dalam isim tafdil, dia akan berubah menjadi aktsaru. Karena kenapa aktsaru ustazah? Nah, ini kathirun ini bukan isim tafdil ya. Kalau aktsaru ini yang isim tafdil. Kenapa isim tafdil ustazah? Karena ada hamzah di depan yang artinya lebih. Jadi kathirun artinya banyak. Kalau aktsaru itu artinya lebih banyak, tinggal ditambah lebih. Karena hamzah itu artinya lebih, jadi lebih banyak. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir adalah sahlun. Nah, pasti abang dan kakak soleha pernah dengar itu kalau mufradat sahlun. Ustazah pernah kasih tahu kemarin artinya di qiraah 1. Sahlun, ma makna sahlun? Sahlun itu artinya mudah. Nah, kalau kita ubah dia ke dalam isim tafdil, maka akan berubah menjadi ashalu. Ashalu ya. Ini ashalu. Afan gak kelihatan karena udah ditutupi sama merah ini. Ini ashalu karena ada hamzah di depannya. Sahlun artinya mudah, ashalu artinya lebih mudah. Oke, jadi diingat aja kalau ada hamzah berarti artinya lebih. Jadinya lebih mudah. Sahlun artinya mudah, ashalu artinya lebih mudah. Kemudian kaidah bahasa yang kedua adalah isim tafdil selamanya tidak pernah menggunakan tanwin meskipun dalam keadaan nakirah tanpa alif dan lam. Oke. Untuk contohnya kayak tadi kolilun. Ma makna kolilun? Kolilun artinya sedikit. Jadi kalau kita mengubah dia ke dalam isim tafdil, maka akan bermakna aqallu bermakna lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Ada yang tahu abang dan kak soleha? Karena ada hamzah. Karena hamzah itu artinya lebih. Nah, aqallu ini sudah berada di sudah menjadi isim tafdil karena ada hamzahnya ini. Qalilun tadi artinya sedikit. Kalau diubah ke dalam isim tafdil jadinya aqallu yang artinya lebih sedikit. Kembali lagi ya ke dalam yang ke kaidah bahasa tadi. Isim tafdil selamanya tidak pernah menggunakan tanwin. Nah, ini ya. Perhatikan ya abang dan kakak soleha. Aqallu ini adalah isim tafdil. Dia tidak menggunakan tanwin. Oke. Nah, aqallu bukan aqallun. Jadi kalau menggunakan tanwin itu adalah aqallun. Jadi itu salah. Qalilun. Nah, sebelum kita mengubah ke dalam isim tafdil ini adalah qalilun. Nah, qalilun bisa kita tambah tanwin. Tapi kalau sudah dirubah ke dalam bentuk isim tafdil itu tidak boleh. Karena dia ada nih hamzahnya di depan. Tidak boleh ya. Nah, qalilun bisa maksudnya ada tanwinnya, sedangkan kalau diubah ke dalam bentuk isim tafdil itu sudah tidak bisa menggunakan tanwin karena ada hamzahnya. Kemudian yang kedua gholin. Ma makna gholin? Gholin ini artinya mahal, tapi kalau kita rubah dia ke dalam bentuk isim tafdil jadinya aghala. Sama kayak tadi karena ada hamzahnya yang artinya lebih mahal. Gholin artinya mahal. Kalau dirubah ke dalam bentuk isim tafdil jadinya aghla, lebih mahal. Nah, ini gholin ada tanwinnya, kemudian aghla tidak ada tanwinnya. Kenapa tidak boleh tanwin ustazah? Karena kalau udah ada hamzahnya tidak boleh bertanwin dia. Itu kaidah bahasanya. Terus yang ketiga itu adalah qawiyun. Ma makna qawiyun? Kemarin kita sudah bahas ya, qawiyun itu apa? Qawiyun itu kuat. Contoh kalimat kayak kemarin itu al-jundiyu jismuhu aqwa minas sobi. Tentara tubuhnya lebih kuat. Aqwa karena ada huruf hamzah a-nya yang artinya lebih kuat daripada bayi. Nah, qawiyun ini artinya kuat, sedangkan kalau kita ubah dia ke dalam bentuk isim tafdil, jadinya aqwa. Karena
ada hamzah. Nah, qawiyun dia di sini ada tanwin ya, karena belum dirubah ke dalam bentuk isim tafdil. Kalau dirubah ke dalam bentuk isim tafdil, dia tidak boleh bertanwin. Nah, karena ada ini yang artinya lebih, yaitu hamzah. Kemudian ke slide ketiga. Isim tafdil tidak terikat dengan isim yang disifati. Nah, contoh yang pertama, al-maktabu akbaru minal kursi. Al-maktabu, siapa yang tahu artinya? Nah, ini udah ada artinya, Ustazah tulis. Meja itu lebih besar daripada kursi. Al-maktabu artinya, siapa yang tahu artinya al-maktabu? Al-maktabu artinya meja. Kemudian akbaru ini artinya, akbaru ini isim tafdil atau bukan ya? Isim tafdil. Kenapa isim tafdil, Ustazah? Karena ada hamzahnya ini yang artinya lebih besar. Meja itu lebih besar daripada kursi, minal kursi, daripada kursi. Nah, al-maktabu akbaru ini adalah isim tafdil. Ada hamzahnya ya di akbaru, kemudian ada alif lam, al-maktabu. Sedangkan yang hitam ini minal kursi ini adalah isim yang disifati dari isim tafdil tadi. Paham tum? Ya, kalau ada yang bertanya nanti bisa dipertanyakan ya, bisa ditanyakan lewat VN maupun bisa ditanyakan lewat nanti kalau kita face to face, kalau kita udah bertatapan di sekolah bisa ditanyakan kalau belum dipahami. Oke. Yang selanjutnya adalah contoh yang terakhir, al-madrasatu akbaru minal baiti. Nah, sama kayak tadi ya, abang dan kakak soleha sama kayak tadi. Oke. Al-madrasatu akbaru. Nah, akbaru ini adalah isim tafdil. Sama seperti yang di atas, akbaru. Kenapa isim tafdil? Karena ada hamzah yang artinya lebih besar. Oke, thumma al-madrasatu akbaru ini adalah isim tafdil. Di al-madrasatu ini, al-madrasati ini ada alif lam, kemudian di akbaru ini ada hamzahnya. Jadi ini adalah isim tafdil. Thumma kemudian minal baiti ini adalah isim yang disifati dari isim tafdil. Oke, yang warna biru ini adalah isim tafdil, yang hitam ini adalah isim yang disifati, yang artinya sekolah itu lebih besar, akbaru lebih besar minal baiti daripada rumah. Oke, sekian materi yang Ustazah jelaskan cukup singkat ya untuk tentang kaidah bahasanya. Lebih dan kurangnya nanti ditanyakan lagi ya kalau abang dan kakak Solihah belum memahaminya. Yang lebih jelasnya abang dan kakak Solihah harus tetap belajar. Nanti lihat ya di halaman 10. Tetap belajar. Tsumma ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.